Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat menarik begitu kan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Cindra Alami. Dia mengalami kesakitan saat mereka week ya dengan Hasyim Asy'ari dengan ketua KPU di situ begitu. Dan ini akan diperiksa oleh dokter. Entah siapa apa yang kemudian penyebabnya sakit itu dan apakah mengalami trauma dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya adalah kalau kita melihat dengan seksama begitu, apa yang kemudian dilakukan oleh Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU, saya kira ini KPU sudah tercoreng namanya hari ini. Banyak yang kemudian tidak begitu percaya lagi terhadap KPU begitu kan. Karena akibatnya ya kita lihat saja bagaimana apa yang dilakukan oleh ketua KPU. Nah, menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka menggunakan kekuasaannya ya dalam kesempitan dan mereka kabarnya sampai akan dibelikan hotel, sewa hotel, beli tiket dan sebagainya. Dan itu kalau dikalkulasi semua, wah ratusan juta di situ. Dan itu menurut saya pribadi sangat-sangat kacau begitu kan ya. Mari kita baca, ini ada salah satu media yang menarik mengatakan begini. Cindra alami atau CA, gangguan kesehatan usai berhubungan badan atau pernah wik ya, dan minta Hasyim cek ke dokter. Ini mari kita baca. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP telah memutuskan memecat Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU dan memberhentikan secara tetap. Fakta lain juga diungkap DKPP bahwa pengadu sempat mengalami gangguan kesehatan fisik usai seminggu berhubungan dengan Hasyim Asy'ari atau melakukan wik itu. Nah, mungkin salah satu mereka adalah trauma begitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh CA ini begitu nampaknya trauma besar. Karena pertama mereka kabarnya begitu kan. Kabarnya mereka dirayu, terus kemudian mereka diajak dan sebagainya. Menurut saya pribadi ada kekeliruan besar begitu kan ya. Makanya saya sejak awal mewanti-wanti begitu kan. Kenapa ini kok tidak dipecat begitu? Dari awal kenapa kok ini tidak dipecat? Karena kalau dipecat sekarang, nampaknya ini sudah telat begitu kan ya, sudah Pilpres sudah selesai dan siapa yang menang. Dan inilah yang kemudian gangguan mental itu terus menyelimuti mereka. Karena mereka dipaksa, cerita mereka ya dipaksa, terus kemudian akhirnya mereka mau. Dengan iming-imingi dibelikan ini, dibelikan itu, dan sebagainya. Wow, ngeri banget ya. Ternyata si Hasyim Asy'ari ini jago juga memainkan hal-hal seperti itu. Kenapa sejak dari awal mereka ditindak begitu kan ya. Bahkan ini dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, pengadu yang merupakan anggota PPLN Den Haag itu sempat melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialaminya. Hasil konsultasi CA dengan dokter kudanya dianjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjut bersama antara pengadu dan Hasyim Asy'ari. Bahkan pada tanggal 13 Oktober, pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Dianjurkan oleh dokter, kemudian teradu menjawab, "Iya, siap sayang," kata Ratna di ruang sidang. Hasyim mengamini permintaan Cindra Aditya Tajakinkin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. Hasyim juga mengirimkan hasilnya ke pengadu, namun hasil pemeriksaan itu tidak diungkap di persidangan. Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption "Semoga kita sehat selalu", tuturnya. Wow, nampaknya mereka sudah romantis begitu kan. Mereka romantis yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu kan. Dirayu ya. Memang jago mereka ya, dalam artian bahwa tergantung dari situasi dan kondisinya mereka. Artinya apa? Artinya ini sudah jelas menggunakan kekuasaan mereka, sewenang-wenang mereka ya. Jangan-jangan anggaran yang ratusan miliar di situ begitu, bahkan triliunan di situ, jangan-jangan ada digunakan dengan hal-hal seperti ini. Wah, ini kacau begitu kan.
Makanya jangan dikasih ruang hal-hal seperti ini, orang-orang seperti ini. Jadi menurut saya pribadi begitu kan, ya kacau. Ini sudah tercoreng namanya. MK, terus kemudian KPK, terus kemudian KPU, Bawaslu. Ya mungkin masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga itu begitu kan ya. Selanjutnya Tradu mengirimkan hasil pemeriksaannya. Dilanjutkan oleh Ratna dalam sidang pemeriksaan. Hasim mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat ya WhatsApp tersebut adalah Hasim pengadu. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15 ya. Untuk diketahui DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari atas dugaan tindakan asusila. Wah, ini kacau begitu kan. Makanya Hasyim Asy'ari itu bisa berujung di pengadilan dan bisa berujung di penjara mereka. Karena pasti akan dilaporkan, ya tidak tinggal diam karena sudah ada alat bukti begitu kan. Sudah ada alat bukti, apakah tidak hanya dipecat atau bagaimana begitu kan. Ini mengalami psikologis yang sangat luar biasa begitu. Ini baca ini ya, ini mengalami psikologis yang sangat luar biasa ya. Makanya teman-teman ini lihat bahwa apa yang kemudian dilakukan untuk Hasyim Asy'ari ini benar-benar bejat luar biasa begitu kan. Dengan bagaimana dengan wanita emas? So, dengan wanita emas bisa dibantah dengan sana sini begitu kan. Akhirnya pada waktu itu ketika mereka sudah menjalani ritual katanya di Gunung Emas ya, si wanita emas ini dibawa ke hotel di situ lalu kemudian apa namanya ya apakah akankah itu terjadi lagi begitu kan. Tapi nampaknya itu tidak dibantah oleh Hasyim Asy'ari ya, dibantah oleh Hasyim Asy'ari. Tapi sekarang apakah mau dibantah lagi kalau sudah ada alat bukti seperti ini begitu kan. Artinya secara tidak langsung mereka ada kekacauan yang sangat luar biasa. Ini akhirnya kami berasumsi kenapa sih orang-orang yang kemudian hari ini ya yang melakukan hal-hal seperti itu begitu justru ada yang melindungi, justru malah ada yang mendorong dan sebagainya. Ya kita lihat saja nanti. Ini kan telat sebenarnya untuk memecat apa namanya si ketua KPU begitu kan. Karena nampaknya dari awal memang ya disidangkan ya ada pencemaran nama baik ini dan sebagainya banyak di situ tapi mereka tidak terbukti sama sekali dan akhirnya saya mengatakan kalau memang benar-benar nuansanya adalah apa namanya sudah pernah terjadi atau pernah wik-wik begitu kan ini semestinya ini akan dilaporkan kepada ke pihak kepolisian atau ke Polda di situ ini saya rasa wah banyak ini perdebatan-perdebatan sekarang yang kemudian terkait dengan KPU ini. Isinya ya semua isinya mungkin ya apa namanya di sosial media yaitu adalah ketua KPU-nya. Saya nggak nyangka dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya dari awal saya masih agak percaya agak enggak begitu kan. Karena memang tidak ada alat bukti. Tapi sekarang alat bukti sudah dipersidangkan, memang sudah dinyatakan bersalah, ada buktinya di situ, ya kita lihat saja begitu kan. Ketika masyarakat sudah melakukan seperti itu, wah ini kacau. Lantas bagaimana menurut saudara, menurut teman-teman begitu kan? Kita berkomentar di channel Hodari Podcast Rakyat. Ini di bawah ini ya. Kita akan tahu siapa mereka ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.